Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Abdullah Khairul Azam di channel Ustadz Azam Official. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi. Teman-teman, tentu sudah kita ketahui bersama ya bahwa beberapa waktu lalu saudara-saudara muslim kita dari Nahdlatul Ulama baru saja memperingati Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-1 abad atau yang ke-100 tahun. Berarti dengan ini saudara muslim kita di Nahdlatul Ulama telah memberikan kontribusinya kepada umat Islam sudah 1 abad lamanya atau sudah 100 tahun. Tentu kita sebagai sesama muslim harus mengucapkan barakallah. Kita bersyukur kepada Allah karena dengan Nahdlatul Ulama Allah Subhanahu wa taala telah menggunakan Nahdlatul Ulama sebagai wasilah untuk memperjuangkan agama Islam ini. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa eksiskan Nahdlatul Ulama untuk menjadi ormas yang selalu mengayomi manusia dimanapun berada atau mengayomi sesama, bukan hanya saja mereka yang berbeda agama, tetapi juga semestinya mereka yang berbeda madhab, berbeda pandangan politik dan sebagainya. Kemudian yang saya ingin berikan tanggapan pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan salah satu tamu yang hadir pada saat itu. Ini telah ditayangkan oleh salah satu konten kreator dari Nahdlatul Ulama, yaitu datangnya salah seorang yang mengaku dedengkot dan Ustadz Wahabi di Harlah Nahdlatul Ulama. Ya, menurut saya yang datang ini bukan Ustadz ataupun mantan dedengkot Wahabi. Sebab menurut penilaian saya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dari narasi yang disampaikan oleh yang mengaku mantan dedengkot Wahabi ini. Seperti ketika dia ditanya mengapa dia menghadiri Nahdlatul Ulama sebagai mantan Wahabi, semestinya ketika dia menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kewahabian dia dan keberpindahan dia dari dedengkot Wahabi kepada organisasi atau gerakan yang lain, ini bisa dicerna oleh akal sehat kita. Tetapi ketika dia menjelaskan hal itu terkesan muter-muter, seolah-olah dia tidak menguasai apa yang seharusnya dia sampaikan. Apa motivasi Ustadz bisa datang ke Harlah resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama ini? Setelah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, akhirnya saya sadar bahwa saya harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kesadaran inilah yang membuat saya sadar kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Oke. Dan ini ya sangat tidak menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini mantan ustadz atau mantan dedengkot Wahabi. Ya tentu orang yang memiliki IQ di bawah 70 pun pasti bisa membedakan. Apalagi saya ya kan, IQ saya alhamdulillah di atas 100. Jadi saya sangat bisa membedakan bahwa yang bersangkutan ini bukan ustadz. Kemudian bukan hanya di poin itu saja, di poin kedua juga ketika yang bersangkutan ini ditanya lalu menjelaskan hadis, matan hadis yang berkaitan dengan fa'in asdaqul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ila akhiri matan, itu dia menjelaskan keliru-keliru juga dari makhorijul hurufnya, dari penyebutannya, kemudian dari redaksi matan hadisnya. Ini menurut saya sangat tidak tepat begitu. Hadisnya pun ya jenengan tahu lah, yang saya bacakan itu ya kullu bid'ah dolalah kullu dolalah finnar. Ya kembali lagi menunjukkan bahwasanya yang bersangkutan ini ya bukan mantan Ustadz Wahabi lah, tidak cocok lah. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan ini juga seolah-olah menunjukkan bahwa dia bukan seorang mantan Wahabi atau mantan dedengkot Wahabi. Karena ketika dia membaca Al-Quran ya belepotan begitulah, saudara bisa saksikan sendiri. Wa qabaila li ta'arafu indallahi akramakum atqakum, yang paling bertakwalah yang di sisi kamu itu yang paling dekat dengan Tuhannya gitu. Ya semestinya ini tidak terlalu
Ya bisa dianalisa lah bahwa yang bersangkutan ini bukan ustadz atau mantan ustadz Wahabi, tidak mencerminkan begitu. Saya berprasangka baik bahwa ini hanya sebuah seru-seruan saja, hanya pengen viral, dan ya kalau mau pengen viral, mau pengen seru-seruan, tolonglah jaga etika kita sebagai sesama muslim. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwasanya sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati di hari kiamat kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu aja sih pesan-pesan dari saya. Kemudian saya ingin mengkomparasikan dengan pengalaman saya. Semestinya yang namanya mantan itu kan ada bekas gitu, mantan pacar, mantan istri, mantan suami dan lain sebagainya, itu pasti ada bekas. Setelah ditelusuri nggak ada jejak digital dia sebagai mantan Wahabi. Lain halnya dengan saya, mantan ya boleh juga dalam tanda kutip dikatakan mantan aswaja ya gitu kan. Meskipun saya masih cinta terhadap aswaja karena mereka saudara muslim saya. Saya ketika mengaku sebagai mantan aswaja, saya memiliki jejak digital yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada 2017 lalu, saya adalah orang yang paling membenci Wahabi. Bahkan saya tidak segan-segan mengatakan bahwa Wahabi ini kafir. Secara implisit tentunya ya, bukan secara eksplisit. Saya mengatakan bahwa Wahabi ini bukan muslim. Bisa dilihat di Facebook saya, nama Facebook saya Ibnu Laundi. Bisa ditelusuri di tahun 2017 bahwa saya pernah mencaci maki Wahabi. Bahkan bukan hanya itu saja, saya seolah-olah setiap hari yang berlalu itu ketika saya tidak mencaci maki Wahabi rasanya tidak afdol. Itulah kerja saya dulu tahun 2017. Begitu antusiasnya saya mencaci maki Wahabi, bahkan saya selalu membrowsing di internet mencari situs-situs Syiah yang khusus memang di situ mencaci maki Wahabi, lalu saya copy paste kemudian saya upload di Facebook saya. Semata-mata karena ingin mengekspresikan kebencian saya terhadap Wahabi. Itulah saya dahulu. Mungkin itulah yang dirasakan oleh teman-teman pada saat ini yang benci Wahabi. Tak peduli situs dari mana dia dapatkan, artikel dari mana dia dapatkan, yang penting bisa menghujat Wahabi. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, saya pun belajar membuka hati. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan. Yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan. Saya belajar membuka diri, mendalami apa sih sebenarnya Wahabi itu. Ternyata ya saya benar mendapatkan kebenaran yang sejati, tentunya tanpa menutup kebenaran yang datang dari pihak lain ya. Bahwasanya ya Wahabi juga adalah bagian dari kita, Wahabi juga adalah bagian dari kaum muslimin, dan semua apa-apa yang dia sampaikan itu berdasarkan dalil, berdasarkan argumentasi. Apa yang saya lakukan selama ini ternyata adalah sebuah kesalahan. Mungkin teman-teman yang sekarang ini masih mencela, mencaci maki Wahabi, ayo sama-sama kita buktikan, kita masuk ke dalam gerakan-gerakan Wahabi ini. Kita telusuri di dalamnya. Apakah benar Wahabi ini kafir? Apakah benar Wahabi ini mengkafirkan orang lain? Apakah benar Wahabi ini sesat? Apakah benar Wahabi ini sebagaimana yang selama ini kita asumsikan? Ataukah hanya segenap asumsi liar belaka yang tidak memiliki bukti dan data yang bisa dipertanggungjawabkan? Dulu saya adalah orang yang paling benci terhadap ustadz-ustadz Wahabi. Ternyata setelah saya ikuti kajian-kajian mereka, semua asumsi saya salah. Semua asumsi saya tidak benar. Ternyata ustadz-ustadz Wahabi tidak seburuk apa yang saya bayangkan. Kemudian melalui kesempatan ini juga, apabila ustadz-ustadz Wahabi menonton video ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila beberapa tahun lalu saya memiliki jejak buruk, yaitu mencela ustadz-ustadz Wahabi. Semoga melalui video ini ustadz-ustadz Wahabi mau memaafkan saya dan merelakan ini semua. Semoga saya tidak mendapatkan tuntutan di hari pembalasan kelak dan di hari kemudian kelak. Kemudian pesan saya yang terakhir kepada siapa saja yang mengaku-ngaku jadi mantan ini, mantan itu, tolong sertakan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena setiap apapun yang di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kemudian kelak. Oke, sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.